Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan lanjut materi kita kemarin ya, yang di admin LTE untuk insert database. Jadi sekarang masuk ke proses input data ke tabel ya, tabel yang ada di database. Nah, tadi saya sudah share file ya, file yang ada di grup WA, silahkan di-download. Itu sebetulnya materi yang sekarang atau itu adalah admin LTE yang sudah saya modifikasi. Karena saya khawatir kalau langsung live diketik itu terlalu banyak ya, jadi takutnya nggak efektif juga. Jadi saya bagikan aja langsung yang sudah versi modifikasinya. Nah, sehingga nanti akan saya jelaskan apa perubahannya yang saya lakukan dari admin LTE yang di pertemuan 7 menjadi yang sekarang gitu ya. Itu perubahannya nanti akan saya jelaskan, proses perubahannya seperti apa, jadi proses modifikasinya pun seperti apa. Karena ini berguna untuk nanti pembuatan proyek ketika UAS ya. Nah, lalu di pertemuan sekarang pun akan saya jelaskan teknis untuk pengumpulan UAS seperti apa, pengerjaan dan pengumpulan UAS itu seperti apa. Karena memang sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa UAS itu akan membuat sebuah proyek. Nah, ini akan saya sampaikan nanti setelah materi selesai. Nah, untuk pertama-tama sekarang kita akan buat database dulu ya. Jadi saya harap semuanya sudah siap dengan examnya, sudah apa? Sudah running ya, semua examnya sudah running, tinggal dibuka PHP My Admin-nya. Nah, kita akan buat database baru untuk CI yang saya bagikan tadi ya. Jadi CI yang saya tadi bagikan itu tidak akan jalan kalau database-nya belum ada. Jadi kalau database-nya nggak sama seperti yang saya buat, itu nggak akan bisa jalan atau akan error. Nah, sehingga kita samakan dulu database-nya, buat dulu database-nya. Ya, ini saya share dulu sekarang. Jadi sekarang dibuka PHP My Admin-nya. Ya. Akan dibuka PHP My Admin-nya. Nah, setelah dibuka PHP My Admin-nya, buat database baru, ya, buat database baru dengan nama DB si akad. Ini ya, saya tulis di sini DB underscore si akad. Nah, ini di create ya, di create langsung. Nanti akan ada pembuatan tabel. Nah, lalu si tabelnya, ya, tabelnya ini dikasih nama, kita bikin tabel namanya TB mahasiswa dengan struktur tabel sebagai berikut. Nah, ini struktur tabelnya ya, struktur tabelnya seperti ini. Terus nama database-nya adalah DBC Akad. Ini ya saya highlight. Terus nama tabelnya TB mahasiswa. Nah, silahkan dibuat dulu ya. Nanti setelah dibuat, setelah selesai, tolong kasih tahu. Nanti saya lanjutkan ke materi CI-nya. Silahkan. Nanti apabila tabelnya sudah jadi, langsung saja diisi ya datanya biar bisa terlihat eh, hasilnya nanti di admin LTI-nya ya. Gitu.
Oke, ada yang sudah selesai? Halo, ini nggak ada responnya nih. Gimana? Belum, Pak. Oke. Ya, silakan ya. Selesaikan dulu sampai input datanya ya. Udah, Pak. Next. Oke, sudah ya. Ya, sekarang sudah diisi ya datanya ya. Nah, nanti kalau sudah diisi, bila yang tadi file yang tadi saya bagikan itu dijalankan ya di localhost CI, ini tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Banyak perubahan yang saya lakukan dari CI admin LTE yang di pertemuan 7 menjadi seperti ini. Tapi pada dasarnya ini masih admin LTE yang versi 2 ya, belum saya rubah menjadi ke yang versi 3 gitu ya. Nah,
Di sini saya akan bahas apa saja perubahannya dan bagaimana cara merubahnya menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, ini ada banyak komponen-komponen yang saya hilangkan karena berhubungan dengan keperluan apa yang kita lakukan ya, keperluan aplikasi yang kita lakukan. Seperti di bagian atas ya, ini bagian header, ini sebagian besar tombol-tombolnya saya hilangkan karena saya pikir ini belum kita perlukan. Nah, jadi yang saya ambil di bagian header hanya tulisan admin LTI-nya dan tombol ini ya, satu tombol ini untuk apa bisa merubah apa namanya? Bisa merubah tampilan si ininya, aplikasinya begitu. Nah, lalu apalagi yang saya rubah? Yang saya rubah kemudian di bagian footer-nya. Kalau untuk yang sidebar sebetulnya tidak ada perubahan. Saya tetap menggunakan yang sebelumnya yang di pertemuan ke-7. Yang saya rubah lagi di sini adalah bagian footer dan tentunya kontennya. Bagian konten itu terjadi perubahan besar karena pas waktu di yang pertemuan 7 itu masih template aslinya yang belum ada banyak perubahan komponen-komponen. Nah, itu perubahan-perubahannya. Lalu di sini saya akan bahas dulu ada di kontennya ya, di bagian kontennya ini mulai dari data mahasiswa dan ada sebuah tombol di sini, tombol data mahasiswa. Nah, jadi di sini untuk yang kontennya isinya adalah untuk menampilkan data ya, menampilkan data yang berada di tabel TB mahasiswa yang sudah kita buat. Nah, lalu untuk menambahkannya, kita akan membuat sebuah pop-up atau modal. Kalau untuk di apa namanya di istilah DCI itu adalah modal. Nah, kalau kita klik tombol tambah ini akan ada tampilan pop-up seperti ini, yang fungsinya untuk input data ya. Jadi kalau saya masukkan datanya ya, misalkan datanya yang baru gitu ya. Lalu ini saya isi bebas aja ya supaya untuk contoh saja. Lalu di sini misalnya tanggal lahirnya ya gitu. Nah, seperti itu. Lalu jurusannya seperti ini saya masukkan. Nah, setelah terisi semua field-fieldnya, karena ini sebetulnya pop-up-nya adalah sebuah form ya, form input. Nah, kalau saya klik di sini simpan, dia akan langsung menyimpan ke database dan akan merefresh halaman tampilan yang di belakang. Tapi kalau saya klik reset, ini akan tertutup dan akan terhapus. Nah, kalau disimpan, nah ini langsung otomatis masuk ya. Ini langsung otomatis datanya masuk ke database dan langsung di-reload lagi. Jadi si page yang apa namanya, yang konten ini akan di-reload lagi ketika ada penambahan data. Nah, memang kejadiannya sepersekian detiknya tidak terlihat prosesnya, ya, sebetulnya itu dia menyimpan dulu langsung dia nge-refresh. Nah, itu aplikasi yang akan kita buat dan akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih perubahannya dan bagaimana teknik perubahannya dari admin LTI yang awal menjadi tampilannya seperti ini. Nah, saya akan buka Sublime-nya ya. Nah, oke, di sini sebelum nanti masuk ke sini ya, ke controller, view controller mode dan apa namanya? Model view controllernya, di sini saya akan bahas dulu konfigurasinya ya. Konfigurasinya di folder aplikasi, application dan config. Nah, yang pertama adalah autoload ya. Ini sengaja saya ulang-ulang lagi ya supaya memang pada paham ya. Nah, di bagian autoload itu ada penambahan database karena waktu yang di pertemuan ke-7 itu tidak ada database-nya karena memang tidak berhubungan dengan database ya. Lalu kalau untuk yang bagian bawahnya sih tidak ada perubahan ya, untuk helpernya masih tetap. Lalu untuk yang paling bawah lagi yang model, nah ini ada perubahan. Kita nambahkan
model dengan nama m_mahasiswa. Ini artinya nanti ada sebuah model dengan nama m_mahasiswa.php di folder model. Nah, ini seperti yang sudah saya bagikan di sini ada ya, ada model, di sini namanya m_mahasiswa.php. Nah, ini dimasukkan ke dalam autoload. Nah, itu untuk konfigurasi autoload-nya. Kemudian untuk config.php sebetulnya tidak ada perubahan, masih tetap ya, masih base URL-nya tetap tidak ada perubahan ya, sampai bawah pun tidak ada perubahan. Jadi yang berubah adalah si autoload dan file database.php. Nah, di database.php ini yang dirubah tentunya nama database-nya ya. Nah, kalau untuk hostname-nya masih tetap localhost, root itu adalah username dan password-nya masih blank. Ya, kecuali kalian nge-setting username dan password-nya ya, ini diganti sesuaikan dengan exam masing-masing kalau ada diganti. Misalnya saya pakai password atau username-nya ganti. Nah, tapi nanti untuk contoh yang saya lakukan, saya tidak ada perubahan di MySQL-nya, tetap username-nya adalah root dan password-nya masih blank. Kemudian database-nya yang diisi. Database-nya adalah db_siakad, db_siakad, sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Nah, ini untuk konfigurasi database-nya. Nah, selanjutnya yang bagian roots. Nah, sebetulnya di bagian roots juga tidak terjadi perubahan yang besar, hanya tetap kita masih menggunakan default controller-nya admin ya. Jadi controller yang pertama kali dipanggil adalah admin. Sehingga apabila saya ketikkan localhost CI gitu ya, localhost CI di browser gitu ya, seperti ini ya, nih enggak selengkap ini index.php terus admin atau index. Nah, misalnya cuma cukup CI, nah ini langsung otomatis kepanggil ya, kepanggil semuanya. Karena kalau seperti ini berarti kan otomatis CI-nya membaca default controller, yang mana default controllernya adalah admin, sudah dibelokkan. Jadi kita tidak perlu menuliskan di sini admin, walaupun opsional juga bisa kita tulis admin ya. Kemudian juga di controller admin itu ada function index ya, yang secara otomatis juga oleh CI-nya akan dipanggil kalau untuk function index ya sebetulnya ya, dan kita juga sebenarnya bisa menuliskan index di sini gitu ya. Nah, itu sama saja tampilannya. Nah, itu untuk lebih mempermudah saja di pengetikan URL-nya sehingga saya setting roots-nya admin. Oke, nah seperti itu. Nah, ini untuk settingannya ya. Saya rasa juga ini lumayan kalau saya lihat dari video UTS kemarin sudah pada paham ya. Ya, untuk konfigurasi CI-nya. Nah, jadi saya bisa langsung nanti setelah ini akan menjelaskan teknis pembuatan project-nya. Itu untuk konfigurasinya. Selanjutnya saya akan bahas file-file apa saja yang ada yang untuk membangun aplikasi ini. Tentunya ada file controller yang di sini ada admin.php, di sini berarti controller dengan nama admin ya. Admin, terus kelasnya juga namanya admin. Nah, ini controllernya. Terus ada modelnya ya, modelnya yang nanti akan berhubungan dengan database. Modelnya tadi juga sudah disinggung dengan nama m_mahasiswa. Dan yang terakhir foldernya adalah folder view. Di sini folder view ada 4 file, di mana ada 3 file itu berada di dalam sebuah folder templates. Nah, dalam folder templates di situ ada 3 file, file header, lalu file sidebar, dan file footer. Itu untuk templatesnya. Nah, ini disengaja digabungkan di dalam satu folder supaya bisa diulang-ulang dipanggil ya kalau kita membuat konten lebih dari satu. Sementara kontennya berada di luar folder templates, yaitu sejajar, yaitu berada di dalam folder view-nya, tapi di luar templates. Nah, ini si kontennya. Kontennya adalah mahasiswa.php. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 file yang akan saya jelaskan. Semuanya saling berhubungan gitu. Oke, saya akan mulai dulu di bagian controllernya ya. Nah, kalau untuk di bagian controller, karena CI pertama kali nge-loading adalah
fungsi indeks ya, fungsi indeks pada default controllernya yang namanya yang sudah kita daftarkan bahwa default controllernya adalah admin, dia akan membaca fungsi ini di pertama kali ketika localhost CI dipanggil ya. Nah, ketika localhost CI dipanggil, ini akan otomatis membaca ini. Nah, di sini apa saja skripnya, sebetulnya ini juga sebetulnya sudah pengulangan seperti di pertemuan 6 yang kita belajar tentang koneksi database. Di sini ada sebuah variabelnya variabel array dengan indeks, indeksnya berupa indeks asosiasi yang nama indeksnya adalah mahasiswa. Nah, si variabel array ini berfungsi untuk menampung data ya yang diambil dari database. Nah, proses pengambilan dari database-nya yaitu memanggil sebuah fungsi yang namanya tampil data ya. Fungsi tampil data ini berada di model m_mahasiswa. Jadi kita harus panggil modelnya seperti ini perintahnya this m_mahasiswa, ini modelnya dipanggil, lalu tampil data, nah itu dipanggil si fungsinya. Nah, fungsi tersebut akan menghasilkan sebuah nilai balik ya. Nah, si nilai baliknya disusun menjadi sebuah array dengan perintah result. Nah, result seperti ini adalah perintah untuk menyusun data menjadi sebuah array. Nah, dari sebuah array tersebut, karena hasilnya berupa array, dia harus ditampung di sebuah variabel yang tipenya sama, yaitu array juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kan cirinya array itu dia memiliki indeks. Nah, berarti di sini ditampung. Nah, ketika sudah terjadi penampungan, sudah load ya, kalau di sini lihat prosesnya. Nah, kita lihat dulu nih, tampil data nih bagaimana perintahnya ya. Perintah untuk tampil data di m_mahasiswa adalah sebagai berikut. Kalau saya klik mahasiswa, nah di sini ada fungsi tampil data. Dan sebetulnya ada fungsi yang lain. Fungsi yang lain adalah input data. Itu nanti saya akan jelaskan untuk proses input. Nah, ini proses untuk tampil datanya dulu. Nah, tampil data di sini skripnya hanya satu baris berupa this db get tb mahasiswa. Lalu perintah ini di return ya. Perintah ini nge-return ya, langsung perintahnya akan return gini ya. Ya, artinya kalau di return ini dia menghasilkan sebuah nilai balik ya ke nama fungsinya. Nah, bila dilihat di sini perintahnya this db get tb mahasiswa ini setara dengan perintah SQL seperti ini ya. Select ya. Select bintang from tb mahasiswa. Nah, ini sama dengan perintah seperti ini, select bintang from mahasiswa bila perintahnya get ya. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana kalau select-nya ada kriterianya, ada perintah-perintahnya juga di CI. Nah, tapi ini saya ambil contohnya yang umumnya dulu ya. Untuk perintah get ini itu setara dengan select bintang from tb mahasiswa. Jadi semuanya di load gitu. Nah, itu fungsi untuk select-nya. Nah, setelah select-nya dipanggil ya, di return, dikembalikan ke controller admin. Nah, sudah tertampung di data di variabel data ya, di variabel data berupa array. Kemudian proses selanjutnya adalah meload view-nya gitu, meload view-nya. Nah, view-nya kan ada 4 ya, ada 4. Nah, masing-masing harus berurutan header dulu, terus sidebar, kemudian konten, dan yang terakhir adalah footer. Nah, untuk kontennya itu kita kirim si variabel datanya atau variabel array-nya. Jadi perintah untuk yang konten itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain hanya benar-benar load view-nya saja, tampilannya saja. Sementara kalau untuk mahasiswa tampilannya karena berupa data yang ada dikirim, dia harus mengirimkan data array-nya. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan masuk ke view dulu sebelum ke yang function tambah, karena nanti nyambungnya ke bawah tuh harus melalui view dulu. Nah, ketika ini templates di load, sidebar di load, mahasiswa dan templates, ini saya masuk ke header dulu. Nah, inilah yang di load-nya. Ini script si header-nya ya. Script header-nya yang terjadi banyak perubahan ya, perubahan dari header sebelumnya. Nah,
bila saya bandingkan, ini saya akan buka nih header yang di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan yang ke-7 ya, header yang ke pertemuan ke-7. Nah, di sini ada perubahan besar ya. Nah, kalau atasnya sih masih sama, belum saya rubah ya, masih belum saya rubah karena nanti juga ini bakal saya hilang-hilangkan, nanti juga saya jelaskan proses menghilangkannya. Tapi saya akan jelasin proses menghilangkan kontennya dulu, konten yang si headernya ini ya. Nah, kalau dilihat si header itu kita bisa klik di bagian sini di line 41 ya. Di line 41 ini dia punya tag header. Nah, tag header ini menampung seluruh script yang ada di header. Nah, kalau kita buka lagi berarti kita harus masuk ke satu tag lagi di dalamnya. Nah, satu tag lagi di dalamnya ternyata ada tombol ya, ada tombol namanya yang apa tulisannya adalah admin LTI. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah tombol juga, sebuah tombol yang akan masuknya ke sini juga ya, ke dashboard sebetulnya ya, ke tampilan default home-nya lah seperti itu. Nah, ini dia tidak berupa tag-nya masih satu baris, jadi tidak ada ininya. Lalu selanjutnya ada nav ya, navbar. Nah, navbar ini coba kita klik di sini di line 45. Nah, ini ya. Jadi ternyata si navbar itu, si bagian header itu terdiri dari dua bagian, yaitu tombol admin LTI dan selanjutnya adalah bagian navbar. Nah, di bagian navbar ini, karena saya masih membutuhkan tombol untuk yang expand-nya, jadi saya harus buka lagi ya di bagian sini. Nah, ini saya menemukan sebuah href lagi, sebuah tombol lagi ya. Nah, sebuah tombol lagi yang di sini judulnya adalah tombol navigation ya. Nah, di sini apa? Baris ini ya, baris dari 47 sampai 49 ini adalah sebuah tombol yang berfungsi untuk nge-expand. Nah, seperti ini ya. Ini namanya nih, yang tadi itu. Nah, berarti saya sudah temukan ini di bagian nav. Nah, lalu di bawahnya ada lagi div ya, div navbar custom menu. Nah, ini saya klik dulu nih, saya gabungkan. Nah, ternyata di sini tombol untuk toggle dan apa menu-menu yang lainnya itu berada di dalam div class navbar custom menu. Nah, ini yang saya hapus ya. Jadi dari line 50 sampai line 279 itu saya hapus ya. Saya hapus. Jadi hasilnya seperti ini tampilannya. Nah, ini saya hapus seperti ini. Nah, oke, nah tampilannya hanya seperti ini. Jadi hanya ada admin LTI dan si toggle navigation-nya saja untuk si nav-nya. Sementara yang nav custom-nya dihapus. Nah, itu proses untuk perubahan si header-nya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau apabila belum jelas langsung saja tanyakan ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan ke sidebar. Nah, kalau di sidebar itu sebetulnya tidak ada perubahan yang banyak ya, tidak ada sih sebetulnya. Tidak ada yang saya rubah di sini. Jadi masih tetap ya seperti itu. Link-linknya juga belum saya aktifkan, masih hashtag semua. Ya, di sini juga masih belum ada perubahan yang banyak lah ya. Kemudian masuk ke konten ya, ke php.mahasiswa sebelum ke footer nih ya. Kalau atau saya footer dulu deh. Nah, footer juga sebetulnya perubahannya tidak banyak ya, tidak banyak perubahannya. Hanya menggantikan tulisan version 2 ya menjadi version 1 karena di sini ada catatan sistem informasi akademik. Jadi kan judulnya di sini kita membuat aplikasi sistem informasi akademik. Nah, berbeda dengan yang footer sebelumnya. Nah, kalau footer yang sebelumnya yang di pertemuan 7 itu tulisannya seperti ini ya, ada copyright, ada linknya ya, Almasty Studio. Nah, ini saya ganti ya, saya ganti dengan sistem informasi akademik. Nah, lalu yang versinya saya ganti dengan versi 1. Maksudnya versi 1 untuk sistem informasi akademiknya. Kalau ini kan sebetulnya versi 2 untuk si admin LTI-nya. Nah, itu saja yang dirubah untuk footernya. Kalau yang bawahnya sih belum ada perubahan. Nah, sebetulnya nanti juga akan saya rubah yang mana yang diperlukan, yang mana yang tidak ya. Nah, ini di pertemuan selanjutnya lah saya akan melakukan perubahan. Nah, ini untuk footer. Nah,
Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian kontennya. Nah, disinilah yang terjadi perubahan besar yang mungkin perlu diperhatikan ya. Di perubahan besarnya di sini ada konten untuk menampilkan data ya di bagian main content untuk section main content. Tapi sebelumnya ke proses penambahan ini sebetulnya sini ada dua bagian ya, dua bagian untuk menampilkan data dan bagian modalnya, bagian form untuk inputnya. Nah, ini ada dua bagian sebetulnya. Nah, ini prosesnya seperti apa? Ini saya klik dulu untuk main content ya. Nah, main content di sini. Lalu di sini ada modal. Modal ini berupa div juga. Nah, jadi ada dua bagian nih, div untuk modal dan section untuk main content. Ada dua bagian. Sementara di yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu saya mengambil dari file dashboard2.php yang kita buat di pertemuan ke-7. Di dashboard2.php itu saya tutup dulu ya si bagian main kontennya. Nah, seperti ini main kontennya saya tutup. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus isinya. Ini dari line 15 ini saya hapus isinya sampai ke bagian 437 untuk bagian depannya. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus seperti ini. Nah, begini ya. Baru saya edit lagi. Nah, ini saya hapus seperti ini isinya sudah kosong ya, kosong nggak ada apa-apanya. Nah, baru saya edit menggunakan membuat sebuah tabel. Nah, seperti yang saya lakukan di sini ya. Seperti yang saya lakukan di sini untuk di main kontennya. Section main content saya membuat sebuah tabel ya. Saya close dulu. Nah, saya membuat sebuah konten isinya tabel ya. Biasa kalau tabel ada TR, ada TH, TH-nya untuk tabel header, judul-judulnya. Nah, lalu di sini ada tag PHP yang fungsinya untuk menampilkan isi dari si tabelnya. Nah, ini ya. Dari sini nih menggunakan for each. Nah, ini juga sebetulnya sudah dibahas ya, pernah dibahas juga tapi saya ulang lagi. Di sini menggunakan for each dan membaca sebuah variabel ya, sebuah variabel namanya mahasiswa. Nah, dia akan membaca sebuah variabel mahasiswa yang sumbernya itu dari si controller admin.php. Nah, ini ya. Sumbernya dari sini yang indeks tadi. Jadi dia kalau di controller ini adalah indeks, tapi ketika sudah dikirim ke view, indeks ini berubah menjadi sebuah variabel. Itu ya bedanya dan itu yang posisi nyambungnya di situ ya. Jadi nyambungnya di situ di sini. Nah, ini ya. Jadi ini bukan nama file ya, tapi nama variabel di view-nya. Tapi kalau di apa namanya? Di controller ini adalah indeks dari si variabel data. Nah, aturannya seperti itu. Lalu dibikin alias ya, alias itu s, mhs untuk menampilkan di bawahnya di for each-nya. Nah, masing-masing di sini. Terus ditampilkan echo, nomor. Nah, kalau nomor ini sebetulnya bukan nama field, tapi variabel yang dibuat sebelum for each seperti ini. Jadi hanya berfungsi sebagai penomoran aja. Penomoran 1, 2, 3 gitu ya. Tidak bersifat seperti ID ya. Jadi tidak menampilkan ID-nya. Jadi hanya nomor saja. Jadi kalau dilihat tampilannya, nah ini ya, nah, cuma untuk menampilkan nomor aja. Di sini bukan nilai dari database nih, 1, 2, 3, 4 bukan ID. Ya, tapi nomor yang dibuat di sini ya, dibuat di sini. Jadi ini sebuah variabel nomor yang dia akan auto increment, akan nambah setiap iterasinya dijalankan. Jadi setiap looping dia nambah satu. Makanya di sini perintahnya variabel no itu di plus plus ya. Jadi ini sama dengan plus 1. Nah, selanjutnya ini adalah apa namanya? Untuk mahasiswa ya, untuk maksudnya untuk data yang ditampilkan. Nah, ini nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Nah, ini ditampilkan berdasarkan apa namanya? Nama field yang ada di database ya. Ini mungkin ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan penulisan sintak kalau dilihat dari yang waktu pertemuan 6 itu ada sedikit perubahan. Coba kita lihat dulu ya.
perubahannya bagaimana. Nah, ini ya, perubahannya begini. Nah, kalau dilihat waktu di pertemuan 6 itu saya kasih contohnya MHS kurung indeks ya. Nah, pakai indeks nih contohnya. Kalau yang di pertemuan ini gaya penulisan untuk menggunakan array gitu ya, menggunakan sistem array seperti ini. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang itu cara lain. Jadi cara lainnya ini menggunakan sistem kelas ya. Jadi untuk sistem penulisan kelas lah. Jadi mahasiswa isinya nama. Sebetulnya ini juga bisa seperti yang kemarin, seperti ini ya. Ini juga bisa sama gitu ya. Hasilnya akan sama gitu. Nah, jadi sebetulnya hanya pilihan aja nyamannya mau kayak bagaimana gitu ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Bedanya apa? Nggak ada, hanya ininya aja, gaya penulisannya aja. Jadi ini dua-duanya saya ajarkan gaya penulisan yang seperti ini dan gaya penulisan yang di bawah. Jadi supaya nggak bingung ketika misalnya ketemu sebuah contoh di luar gitu ya, apa penulisan untuk tampil database-nya kayak begini, pakai panah gitu ya. Itu bisa ya, itu bisa untuk DCI. Untuk DCI di PHP ini bisa seperti itu. Jadi ada dua cara penulisan untuk menampilkan database. Ini cara yang pertama yang waktu itu pernah saya ajarkan seperti ini ya contohnya. Dan yang cara yang kedua caranya seperti ini. Sama saja ya, itu hasilnya akan sama saja. Betul, seperti itu. Nah, ini semua nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, ini berupa variabel-variabel yang indeksnya, indeks dari si mahasiswa itu ya. Ya apa, variabel indeks mahasiswa yang ada di data ya, data. Nah, ini juga harus match, harus sama persis dengan penulisannya ya, harus sama persis dengan yang ada di database. Jadi huruf besar huruf kecilnya harus sama. NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, ini harus sama persis. Karena kalau dia beda, dia akan error gitu ya, dia akan beda. Karena kalau untuk variabel itu di PHP sangat case sensitif. Nah, ini untuk kontennya ya, untuk kontennya seperti itu. Nah, jadi sampai sini sebetulnya ini apa namanya? Tampilan untuk kontennya. Jadi cukup sampai sini aja. Nah, ini untuk tampilan kontennya. Nah, selanjutnya ada modal. Nah, modal sini sebetulnya dipanggil dari tombol ya, yang tadi saya tunjukkan ya di sini. Saya tunjukkan. Nah, ini tombol tambah mahasiswa dan data mahasiswa. Nah, ini kan lokasinya sebetulnya sebelum konten ya, sebelum konten. Nah, ini kan kalau saya klik section kontennya saya tutup dulu supaya bisa lebih jelas ya. Nah, supaya bisa lebih jelas, kontennya saya tutup. Nah, di sebelumnya itu ada beberapa script. Yang pertama script yang ini, yang ada tulisan home mahasiswa, ini sebetulnya untuk path-nya ya, untuk path-nya yang tampil di pojok kanan atas. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ya. Home mahasiswa. Nah, itu script-nya adalah yang ini, yang kelas breadcrumb, lalu ada home dan mahasiswa. Ini kan bisa ditambahkan linknya. Kalau diklik home, berarti dia akan klik ke home. Nah, terus selanjutnya adalah button ya, button ya, terusnya button. Nah, setelah itu adalah button. Jadi setelah yang ini ada button. Oh ya, tapi sebelum ini tuh sebelumnya ada tulisan data mahasiswa dulu ya. Nah, data mahasiswa ini tulisannya ada di atas sebelum si kelas breadcrumb ini. Nah, ini nih yang H1 ini data mahasiswa. Jadi judulnya di sini ya. Judulnya di sini. Nah, lanjut lagi di sini adalah tombol ya. Tombol button kelas button BTN primary ini sebetulnya hanya warna aja, warnanya biru. Kalau pengen warna merah berarti kan BTN Dangers gitu ya. Itu untuk kelasnya. Nah, lalu di sini button ini ya, button ini kan ada apa namanya? Berfungsi untuk nge-loading sebuah modal ya, sebuah modal, sehingga saya harus mencantumkan script data target dan data toggle ya, di sini modal tujuannya. Terus targetnya adalah dia akan membuka sebuah modal yang namanya input modal. Nah, ini ya. Ini nama input modal ini harus sama dengan modal yang kita buat di bawah. Nah, ini.
Nah, kalau dilihat ini ID ya. Div class modal fade. Nah, ini sebetulnya untuk tampilan si modalnya seperti apa, dia akan fading. Terus namanya ada di sini, ID ya, ID input modal. Nah, ini harus sama nih, ID input modal ya. Nah, bedanya gimana kalau untuk ID di sini langsung aja tulisannya ID tanpa hashtag, tapi kalau yang di atas itu pakai hashtag, itu menandakan pemanggilan si modalsnya, pemanggilan nama si modalsnya menggunakan hashtag. Nah, ini nyambungnya di sini ya. Jadi antara atas dengan bawah nyambungnya di sini. Si button itu menyambungkan ke sana. Terus kalau masalah tab index min 1, row dialog itu hanya tampilan si modalnya saja. Sama area label by, ini juga area hidden itu juga sama untuk tampilan si modalnya. Nah, itu ya untuk menyambungkan antara si tombol dengan si modal yang kita buat. Lalu selanjutnya saya akan bahas si modalnya itu sendiri. Modalnya itu sendiri ada apa ya? Ada apa saja di sini? Di sini ada beberapa tag div ya. Yang pertama yang paling awal itulah si modal dialogs-nya. Terus masuk lagi di sini ada modal contents-nya. Lalu ada modal header. Nah, ketika ada modal header berarti ada sejajar dengan modal body. Jadi ada dua nih. Ada dua bagian si modalsnya. Untuk modal headers-nya itu terdiri dari judulnya, modal titles. Nah, ini from input ya. Ini form input data mahasiswa itu untuk judulnya. Kemudian ada tombol ya. Tombol close. Nah, jadi kalau saya tampilkan di sini saya tampilkan di sini. Nah ya, kalau diklik, nah di sini tuh sebetulnya setelah judul dia ada tombol X di sini. Ini tombol close. Tombol close untuk menampilkan X di sini. Kalau X-nya pengen di atas berarti tulisannya sebelum si input ini ya. Kalau pengen ada di atas pojok paling atas. Nah, ini tergantung sih seleranya ya, mau di mana posisi tombolnya. Kalau saya ini posisi tombolnya setelah judulnya gitu, setelah judul. Nah, setelah close tabel di sini ada span, areal hidden, ini maksudnya untuk garis aja sih ya. Nah, ini untuk garis aja. Jadi untuk garis kalau diklik di sini nah ada sedikit garis nih ya. Nah, garis situ. Seperti itu ya. Ini untuk tampilan aja. Kalau misalnya mau digarisin kayak tabel ya berarti kita harus bikin tabel di sini untuk si form input mahasiswanya begitu. Nah, itu untuk si modal headernya. Modal headernya. Kalau untuk modal bodinya, nah ini isinya berupa form. Nah, ya kalau saya buka di sini modal body, di sini ada form. Nah, ada satu form. Jadi si modal bodinya ada satu form. Nah, tentunya kalau form itu ada method dan ada action. Nah, di sini yang akan saya jelaskan. Kalau untuk method otomatis tetap kita pakai yang post. Action-nya itu akan memanggil base URL, berarti localhost CI, lalu nama controller, admin, dan nama fungsi tambah. Jadi ketika form ini diklik submit-nya, tombol submit-nya, ya kalau kita buka nih formnya kan terdiri dari beberapa input ya, dari beberapa input yang sudah memiliki variabel-variabel. Nah, input-inputnya seperti input teks di sini untuk namanya variabelnya name ya, variabel nama. Di sini kan untuk penamaan variabel name, atribut name ini untuk penamaan variabel. Ada nama, ada NIM, ada tanggal lahir, ada jurusan ya. Jadi ada 4 variabel yang dikirim secara post oleh si form ini. Nah, di sini juga ada tombol reset dan ada tombol submit ya. Nah, kalau tombol submit ketika tombol submit-nya diklik, berarti action-nya akan dijalankan dan si isi dari variabel-variabel ini akan dikirimkan secara post ke apa namanya ke controller admin dan khususnya di apa fungsi tambah. Nah, kalau dilihat, nah ini saya akan bahas fungsi tambah. Ini yang dipanggil ketika si action form-nya bekerja. Nah, ini yang dipanggil. Nah, si function tambah. Nah, ini yang dipanggil ada proses untuk menampung data dulu ya. Nah, menampung data untuk variabel nama, saya buat variabel baru ya, variabel baru nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, sengaja namanya disamain supaya ada pasangannya ya.
Jadi nama dia akan ngambil input post dari variabel nama yang dikirim, begitu ya. Nama, terus name, tanggal lahir, dan seterusnya. Sampai semuanya ada 4 variabel yang ditangkap. Gitu. Nah, setelah semua variabelnya masing-masing menempati variabel, itu di package lagi, artinya disusun lagi menjadi file-file tersebut ke dalam sebuah array, ya, ke dalam sebuah array yang nama array-nya adalah data. Nah, ini namanya array-nya data. Sebetulnya ini ada tulisan data juga ya, ada variabel data juga di atas nih di fungsi index dengan data yang berada di fungsi tambah. Nah, ini sebetulnya dua variabel yang berbeda walaupun namanya sama ya, dan walaupun sama-sama array, tapi ini dua hal yang berbeda karena ini bersifat lokal. Dia hanya dikenal di dalam fungsi tersebut, fungsi masing-masing. Jadi kalau yang di atas nih data indeks mahasiswa ini hanya dikenal di dalam fungsi indeks, sementara kalau yang data di sini hanya dikenal di dalam fungsi tambah. Nah, untuk data ini dibuat sebuah array, diinisiasi array-nya, ya, diinisiasi array-nya dengan array tipenya asosiatif name. Jadi asosiatif itu array yang indeksnya berupa kata-kata, berupa nama ya, berupa kata-kata gitu. Tidak berupa angka 0, 1, 2, 3 seperti array-array yang kita pelajari sebelumnya di bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini pakai array asosiatif, cara penulisannya seperti ini. Ini adalah si indeks-indeksnya, nama, name, tanggal lahir, jurusan juga indeks-indeksnya, lalu dia diisi dengan variabel-variabel yang sudah kita tangkap tadi dengan menggunakan metode post. Nah, setelah si datanya di package ya, di package menjadi sebuah variabel array, baru dikirim kemana si data ini, dikirim ke sebuah fungsi yang namanya input data ya, fungsi input data. Nah, fungsi input data yang berada di model M mahasiswa. Nah, ini ya, di M mahasiswa, dis M mahasiswa modelnya dipanggil dulu, baru dipanggil si fungsinya. Nah, perhatikan di sini ada input data, lalu di sini ada buka kurung, tutup kurung. Artinya si fungsi input data pada M mahasiswa memiliki dua parameter. Parameter pertama yang ini, yang di depan, lalu parameter kedua ini dipisahkan menggunakan koma berurutan. Nah, parameter pertama berfungsi mengirimkan tabel ya, nama tabelnya. Nah, untuk parameter yang kedua itu untuk datanya. Jadi yang data tadi udah kita susun, itu kita kirimkan di parameter yang kedua. Sementara parameter yang pertama itu untuk nama tabelnya. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini supaya lebih praktis ya. Artinya lebih praktis itu bagaimana? Kita buka si main M mahasiswanya. Di M mahasiswa di sini ada dis db insert. Nah, nama tabel data. Dan ini sebetulnya format untuk perintah insert. Nah, ini format untuk perintah insertnya. Jadi ada nama tabelnya, lalu kemudian data yang diinsert apa. Ini setara dengan perintah SQL untuk insert into tabel ya. Nah, itu sama dengan perintah insert into tabel, tapi perintahnya cukup seperti ini. Nah, ini karena urutan untuk si insertnya seperti ini, nah saya menyesuaikan si input data ya. Input data si yang akan kita buat itu, yang fungsi input data yang dibuat itu memiliki juga dua parameter, yaitu nama tabel dan data. Nah, sebetulnya saya juga bisa ya, nggak harus bikin dua parameter seperti ini. Misalnya saya bikinnya ini nggak mau pakai parameter, cukup data aja begitu ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Berarti kan kalau kayak begini, yang di adminnya juga harus hilang ya. Misalnya kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa aja seperti ini. Ini bisa. Cuma pas waktu di sininya, ini nggak bisa berupa variabel, tapi harus berupa kita ketik di sini. Nah, seperti ini. Harus seperti ini. Karena ini parameter untuk insert itu tetap harus ada dua. Ada nama tabelnya dan data yang dikirim. Nah, kalau fungsinya seperti ini juga bisa berjalan. Tapi ada kekurangannya. Fungsi ini hanya berlaku untuk tabel mahasiswa saja. Kalau saya skripnya seperti ini. Berbeda dengan skrip yang sebelumnya ya, karena kalau skrip yang sebelumnya, nah yang sebelumnya yang seperti ini, fungsi ini bisa digunakan di beberapa
penginputan data. Yang jelas ini kan berupa variabel, berarti datanya bisa berubah-ubah. Ini juga berupa variabel, berarti datanya bisa berubah-ubah. Artinya formatnya itu sudah seperti ini. Yang dirubah tinggal si nama tabelnya, gitu ya, si nama tabelnya aja. Misal, ini kan kita gunakan untuk input data ke tabel mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita mau input data lagi untuk ke tabel yang lain ya, misalnya ke tabel dosen lah misalnya ya, kita bikin tabel baru gitu namanya dosen gitu, itu bisa tanpa kita harus membuat sebuah fungsi lagi, misalnya seperti ini. Nah ini bisa, berarti kalau perintah ini kan si fungsinya itu bisa digunakan lebih dari satu satu aksi ya, satu aksi untuk sebuah penginputan data. Nah kalau ditulisnya seperti ini tabel dosen juga bisa, tapi dengan catatan kita harus bikin ini lagi di sini ya. Nah, array lagi di sini yang menandakan formatnya tuh berbeda. Nah, ini bisa berbeda ya. Misalnya NIDN gitu ya. Contohnya kayak ginilah ya. Nah, misalnya NIDN kayak gini terus katakanlah nah, seperti inilah. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada data yang baru dan untuk tabel yang berbeda. Nah, ini tetap bisa bekerja. Tetap bisa bekerja. Si fungsi ininya tetap bisa bekerja karena di sini berupa variabel. Nah, itulah apa namanya? Pinter-pinternya kita membuat sebuah fungsi di atau di modal ya, di sebuah modal supaya pembuatan sebuah fungsi di dalam modal itu bisa berguna lebih dari satu kejadian di sini di controller. Jadi nggak hanya satu, nggak kaku gitu ya, nggak kaku. Tapi kalau misalnya tadi saya bikin di sini namanya saya input, berarti kaku, dia hanya berfungsi untuk si DPTB mahasiswa. Tapi kalau saya bikinnya seperti ini bisa digunakan di beberapa tabel gitu dengan struktur tabel yang berbeda. Yang penting urutannya seperti ini, ada input datanya dulu ya, package datanya, lalu ada tabelnya. Nah ini akan bekerja seperti itu ya. Nah kebetulan kan kita tidak ada tabel ini ya, tabel dosen di sini, jadi nggak akan bisa dilihat. Tapi secara teorinya seperti itu. Oke, nah setelah ini, setelah proses ini dijalankan, kan terjadi penyimpanan data ya. Nah, setelah terjadi penyimpanan data, fungsi ini sudah selesai dipanggil, dia akan kembali lagi ke controller. Nah, ketika kembali lagi ke controller, dia ada perintah redirect. Nah, perintah redirect ini berfungsi untuk memanggil controller dan fungsi index. Jadi fungsinya itu. Jadi kayak memanggil ulang atau istilahnya kayak refresh lah. Nah, fungsinya juga yang refresh-nya juga harus sama ya. Maksudnya harus benar gitu. Yang dipanggil kelasnya, yang dipanggil fungsinya seperti ini. Tanpa kita harus tambahkan base URL. Jadi soal redirect ini sudah mencakup ke base URL-nya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nah sebenarnya sudah selesai ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan open mic ya. Untuk yang mahasiswanya, untuk headernya, sidebar, dan mahasiswa. Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, mau tanya. Boleh, silakan. Itu berarti Pak yang tadi yang kata Bapak yang bikin tabel dosen itu tuh biar bisa diklik waktu di admin LTI-nya. Itu berarti kita masukinnya dibuatnya di admin itu, Pak. Iya, jadi kalau untuk dosen itu sebetulnya yang lain ya, tabel yang lain. Tabel yang lain kalau di admin LTI-nya kan nggak ada. Kalau di kasus yang ini kan nggak ada tabel dosen ya di sini ya. Jadi ini hanya untuk yang tadi saya jelaskan itu untuk apa namanya
ringkas untuk ngebuat sebuah fungsi gitu. Jadi memang masih belum ada hubungannya dengan si admin LTI ini ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya bisa aja kita klik, ini kan mahasiswa ya, klik mahasiswa. Nah, ini kan untuk tampil mahasiswa ya. Nah, nanti kan di sini ada lagi dosen ya. Nah, kalau klik di sini dosen, nanti ada lagi tampil data dosen juga. Nah, dengan kasus yang sama, kita bisa menggunakan script yang sama tanpa kita harus bikin script baru di mahasiswanya. Begitu maksudnya ya. Kira-kira bisa ditangkap? Oh, jadi tetap di situ juga kan, Pak? Ya, tetap di sini juga, tetap di fungsi tambah juga. Jadi si fungsi tambah juga bisa digunakan beberapa kali ya. Tapi tentunya tambahnya ini kan kalau untuk tambah ini fungsi dia khusus untuk si TB mahasiswa ya. Untuk TB mahasiswa untuk si fungsi tambah ini yang ada di yang ada di admin ini gitu. Jadi nanti kalau untuk yang kedua untuk dosen gitu ya, berarti kita bikin public function baru gitu, public function baru dengan nama yang lain gitu ya. Misalnya nah public function baru tambah dosen gitu ya. Nah, baru di sini isinya untuk yang khusus dosen gitu. Kalau yang atas ini kita bedain, berarti di sini nanti MHS. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan secara struktur sama ya, secara struktur sama, dan untuk yang di sininya kita nggak perlu bikin fungsi baru gitu. Kita nggak perlu bikin fungsi baru, kita hanya memanggil fungsi yang ada. Nah, seperti itu ya, fungsinya seperti itu. Berarti Pak, nanti yang di modelnya berarti bikin juga dosen kayak gitu? Nggak perlu. Kita tetap panggil fungsi yang langsung di sama. mahasiswanya? Iya, kita panggil fungsi yang sama. Nah, tentunya kan karena materi kita khusus untuk yang mahasiswa, ini saya kasih namanya kan mahasiswa. Nanti kalau untuk yang multi gitu ya, untuk multi beberapa inputan, namanya mungkin jangan mahasiswa. Jadi mungkin bisa aja tabel atau si akad kayak gitu ya, supaya lebih umum gitu. Dan nanti isinya bisa macam-macam. Jadi kalau ini sekarang materinya untuk satu aja. Iya, seperti itu. Jadi bisa diklik semua gitu ya, Pak? Bisa. Jadi si satu model bisa dipakai di beberapa kali di beberapa fungsi di admin ya atau di controller gitu. Dan ini juga ada tekniknya. Misalnya, oh saya nggak mau bikin lebih dari satu ya. Misalnya ini pengen kan sebagian besar sama ya, sebagian besar sama. Bisa nggak kita bikin fungsi tambahnya satu? Nah ini ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang bisa ketika si struktur tabelnya sama. Tapi kalau struktur tabelnya beda, seperti mahasiswa sama dosen kan pasti beda. Otomatis fungsinya juga harus beda. Itu aja sih ya. Kenapa nanti harus dipisah begitu. Iya, oke Pak. Makasih. Ya oke. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak pusing nih. Nanti untuk contoh selanjutnya lah itu. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, cukup jelas materinya? Izin bertanya. Boleh, silakan. Bapaknya buat yang file mahasiswa itu ada di folder yang mana, Pak? Yang mahasiswa.php? Iya, Pak. Yang ini ya? Iya. Nah, ini adanya di folder view. Adanya di CI ya, di CI yang tadi saya bagikan ya, di CI application lalu view. Nah, ini view. Nah, di sini ada mahasiswa.php. Nah, ini. Gimana? Udah ketemu? Udah, Pak. Berarti Ya. Pak kalau misalnya mau bikin yang dosen tadi, perlu bikin dosen.php juga, Pak? Perlu, ya. Karena tampilannya kan berbeda. Jadi kita hanya cukup bikin kontennya aja. Kalau yang apa namanya? Kalau untuk yang apa footer sama headernya nggak perlu bikin lagi. Jadi kita hanya perlu bikin ini baru aja, begitu. Berarti untuk yang dosen mau bikinnya dosen.php aja, Pak, yang baru nyimpannya di view juga, Pak? Betul, bikinnya di view juga. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh aja supaya lebih jelas ya.
Ini saya akan bikin untuk yang mahasiswa, itu kan untuk link mahasiswa ya. Nah, ini ya. Kalau klik mahasiswa, ini kan linknya untuk mahasiswa. Nah, berarti kan ini yang dipanggil adalah si indeks mahasiswa ya. Berarti apa namanya, sidebar-nya juga harus berhubungan dengan mahasiswa. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Ini kan href-nya untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa, nanti kalau untuk dosen, linknya juga untuk dosen. Nah, karena dia view yang berbeda, otomatis di sininya, nah di sininya juga harus bikin view yang berbeda gitu, view yang berbeda. Nah, contoh untuk function index itu untuk mahasiswa. Nah, gitu ya. Untuk function index itu untuk mahasiswa. Nah, ini saya bikin ya. Ini saya bikin baru aja lagi. Untuk kasih contoh aja supaya mungkin lebih jelas. Nah, ini saya bikin baru lagi, fungsi baru lagi di sini. Katakanlah di sini namanya dosen ya. Berarti ada fungsi dosen. Karena belum ada database-nya, saya hapus dulu ya untuk ininya, untuk datanya. Jadi tidak ada pengiriman data untuk dosennya ya. Saya hapus dulu. Lalu untuk load-nya, nah tadi kan yang dibilang kalau untuk dosen berarti harus bikin baru. Nah iya, bikin baru kita di sini. Nah, kalau template-nya tetap nih, ya dosen template footer nih tetap. Nah, berarti di sini di view-nya saya klik kanan new file, ya. Saya kasih di sini di save dulu aja, ya. Kita save dulu aja. Kasih nama dosen.php, gitu ya. Nah, dosen.php. Dosen.php mungkin saya edit dari yang mahasiswa dulu karena ini inputnya harus sama ya. Maksudnya si link-link atasnya nih harus sama. Saya copy dulu. Nah, lalu saya paste di sini. Nah, baru di sini saya edit nih. Ini yang tadi kan yang untuk yang dosen. Saya ganti di sini jadi namanya dosen gitu ya, data dosen. Terus ininya tetap ini saya ganti dengan nama dosen juga ya. Terus button tambahnya ini saya hilangkan dulu karena nanti nggak ada hubungannya ya dengan input modalsnya. Ini buttonnya saya hilangkan. Karena ini buttonnya dihilangkan, berarti si bagian ininya juga modalsnya saya hilangkan dulu ya. Bagian ini akan saya hilangkan. Dan bagian tabelnya juga si main kontennya ya ini saya hilangkan dulu. Ya kan karena memang tabelnya belum ada ya. Tabelnya belum ada. Tabelnya belum ada. Misalnya atau gini lah, saya kasih aja di sini untuk headernya aja lah dosen gitu ya. Nah seperti ini. Terus tanggal lahir, jurusan oke samain. Nah tinggal yang ininya nih PHP-nya saya tutup dulu karena ini pasti error kalau misalnya dijalankan. Nah, berarti kan praktis untuk si si dosen itu tampilannya hanya untuk si judul aja seperti ini. Nah, ini kita sudah punya nih dosen.php. Lalu di sini pun sudah ada controller dosen. Nah, cuma di sini karena tidak ada data yang dikirim, berarti si load view-nya ini saya hapus untuk si datanya karena tidak ada data yang ditampilkan kecuali nanti sudah ada tabelnya ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk si template header dan template-nya itu tidak berubah, hanya ininya saja yang berubah. Nah, untuk mahasiswa tetap. Nah, sekarang harus berubah di sidebar-nya. Nah, sidebar-nya kan untuk memanggil si ininya ya, apa namanya? Link-nya ya, akan memanggil link-nya gitu. Ini saya bisa ngambil dari contoh yang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini saya ambil contoh dari sini untuk sidebar-nya. Nah, ini kan link sidebar ini untuk mahasiswa. Base URL, admin, untuk mahasiswa yang dipanggil adalah index. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang
untuk yang dosen ya, untuk yang dosen ini yang dipanggil adalah indeks. Ini copy aja lagi. Nah, khusus untuk linknya, nah seperti ini. Ini dosen. Ini nama fungsi yang dipanggil ya, nama fungsi. Kalau dilihat di sini di controllernya, nah ini controller dosen. Di sidebar-nya otomatis di sini ada dosen dan indeks ya. Nah ada 2. Nah, ini kalau di save, nah, kita lihat dulu nih. Ini kalau di save akan kepanggil atau enggak ya. Kita refresh. Nah, ini kan masih mahasiswa. Kalau diklik kan tetap ya indeks mahasiswa. Kalau yang dosen, nah dia akan tampil seperti ini. Begitu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Siapa? Terima Saya. kasih, Pak. Oke, jadi kan lebih praktis ya kalau misalnya kita pakai template. Jadi yang kita tambahin hanya tinggal si kontennya aja. Begitu ya. Tambahin kontennya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu yang tadi dosen itu ntar kita bikin tabel dosen lagi ya? Iya, Atau enggak, bisa. Pak? Iya, kalau misalnya kita pengen ada datanya, ya berarti kita nanti bikin tabel dosen lagi, gitu ya. Ya nanti si tabel dosen, lalu di sini ada field-fieldnya ya, ada nama dosennya, ini DN, tanggal lahir, dan jurusan, seperti itu. Jadi Pak dalam satu, misalnya aplikasi itu database cuma satu, tapi tabelnya Bisa banyak lebih. gitu ya Pak? Iya, betul. Bisa lebih dari 1 tabelnya. Tabelnya bisa lebih dari 1. Begitu. Oke? Cukup jelas? Nah, cukup jelas ya ininya ya, maksudnya untuk aplikasi. Jadi kan cara pembuatannya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau bentuknya kayak gini kan jadi mudah ya kita untuk nambah-nambahin datanya. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya yang waktu pertemuan 7 itu kan admin LTI-nya masih terlalu banyak ininya komponen-komponennya. Nah, tapi si komponen-komponen itu juga bisa kita ambil gitu. Kita bisa ambil, nanti kita lihat aja script mana yang mau diambil. Nah, kita lihat di admin LTI-nya, tinggal dicari tag-nya seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Apa sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba yang tadi saya praktekkan, membuat sebuah ini baru gitu ya. Template baru, bisa aja nanti kita bikin tabel baru juga. Silakan dipraktekkan. Ini kan direkam juga, nanti bisa dilihat ya prosesnya seperti apa. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya tentang materinya, sebetulnya ini materinya sudah selesai untuk pertemuan saat ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknis UAS ya, teknis tentang UAS. Teknis tentang UAS itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama UAS akan berupa project base. Jadi project base itu dibuatnya dari mulai sekarang ya, dari mulai sekarang sampai si projectnya selesai di akhir semester ini. Di akhir semester ini. Jadi pengumpulan projectnya nanti di jadwal UAS semester ini. Jadi panjang ya, pengerjaannya sangat panjang. Nah, proyeknya apa? Proyeknya berupa sebuah aplikasi. Jadi aplikasi membangun sebuah sistem informasi. Sistem informasinya bertemakannya bebas ya. Terserah mau bikin sistem informasi seperti apa. Tapi sebelumnya, sebelum ke tema itu, proses pembuatannya adalah per kelompok. Jadi nanti buat kelompok ya, buat kelompok masing-masing. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, maksimal 2 orang. Lalu mungkin akan ada pertanyaan apabila kenapa kalau misalnya jumlah mahasiswanya ganjil ya, jumlah mahasiswanya ganjil dengan yang ada sekarang, berarti akan ada 1 orang yang nggak ada temennya gitu ya. Nah,
karena nggak ada satu orang karena nggak ada temennya, nggak ada satu orang, berarti yang satu orang itu bisa masuk ke salah satu kelompok yang ada. Jadi mungkin aja ada, kalau jumlah mahasiswanya kelas ini ganjil, berarti ada satu kelompok yang jumlahnya cuma tiga orang ya, itu cuma satu, tapi tidak boleh lebih dari satu. Kalau misalnya ganjilnya ada, maksudnya kalau yang jumlah tiganya ada dua ya berarti nggak bisa. Jadi tetap aja harus satu orang dua, satu kelompok adalah dua orang. Oke. Nah, untuk penentuan kelompoknya saya serahkan ke masing-masing ya. Silahkan bentuk sendiri, lalu dikoordinir dengan kosmanya. Kosmanya siapa ya sekarang di sini? Untuk kelas pagi C, kosmanya siapa ya? Wakilnya ada Pak, Kabir Dimas. Pak. Dimas, Pak. Wakilnya Kabir. Kosmanya Dimas. Dimasnya nggak hadir ya? Hadir nggak Dimasnya? Dimasnya nggak hadir ya. Kalau wakilnya siapa? Ini Pak, hadir Oh, Pak. Dimas ada. Oh, Dimas ada. Nah, oke, ke Dimas ya. Berarti nanti nanti kalau misalnya teman-temannya buat kelompok itu didaftar ya, didata ke kosmanya. Jadi kelompok 1 siapa gitu ya, terdiri dari 2 orang, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya gitu ya, sampai pokoknya jumlah orangnya dibagi 2 gitu ya. Jumlah orangnya dibagi 2. Nah, jadi satu orang, Pak. Iya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kecuali dari jumlah jumlah datanya, kalau jumlah jumlah mahasiswa kelas ini ganjil misalnya 31 gitu ya. 31. Nah, berarti kan ada satu orang yang nggak ada temannya. Nah, itu boleh sih satu orang itu masuk ke salah satu kelompok gitu. Syaratnya itu aja sih kalau yang untuk 3 ya. Gitu ya. Oke, cukup jelas ya, Dimas? Cukup, Pak. Ya, jadi nanti semuanya ngedaftar ke Dimas ya. Nanti Dimas daftarkan. Nanti kalau sudah ada daftarnya, langsung kasih tahu ke saya listnya siapa aja. Jadi nanti saya harus punya data kelompok 1, 2, 3 itu siapa aja. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, dan seterusnya. Nah, itu untuk penentuan kelompok. Lalu kalau sudah dibentuk kelompoknya, kalau bisa secepatnya ya, dalam 2-3 hari ini atau paling lama 1 minggu inilah dibuat kelompoknya. Nah, kalau sudah terbuat kelompoknya, baru silahkan tentukan tema. Nah, kalau tema ini sistemnya siapa yang duluan menentukan tema itu yang punya hak duluan. Misalnya kelompok 1 dia sudah menentukan tema sistem informasi apotek gitu ya. Nah, berarti tidak ada kelompok yang lain yang boleh mengambil tema apotek. Jadi syaratnya temanya itu tidak boleh ada yang sama. Jadi tidak boleh ada yang sama untuk temanya. Kalau untuk tadi kelompok udah jelas, sekarang temanya tidak boleh ada yang sama. Terus misalnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah pengerjaan ingin ganti tema, boleh ya, silahkan diganti temanya. Tapi tetap harus lapor, harus list. Jadi setelah menentukan tema sama dicatat juga kelompok 1 temanya apa, kelompok 2 temanya apa, terus nanti Dimas juga ngasih tahu ke saya, ini kelompok 1 temanya akan ini, temanya yang kelompok 2 temanya akan seperti ini. Nah, itu data saya harus sinkron sampai nanti pas pengumpulan di akhir ya. Pas pengumpulan di akhir, ini udah konsisten nih, kelompok 1 misalnya dia ngambilnya tema tentang sistem informasi apotek, berarti di situ nanti menjelaskan tentang sistem informasi yang terjadi di apotek seperti apa. Begitu ya. Untuk tema bagaimana? Ada yang tanyakan? Cukup jelas ya untuk tema? Cukup, Pak. Ya, oke. Untuk tema jelas ya. Jadi ini silakan duluan nih siapa? Saya mau yang sistem informasi kan banyak ya, banyak jenisnya sistem informasi, ada banyak lah, ada perpustakaan, apotek, ada toko buku, ada ya macam-macam lah ya. Nah, itu silakanlah didiskusikan. Syaratnya adalah tema tidak boleh ada yang sama ya dalam satu kelas ini. Kemudian teknis pengerjaannya seperti apa? Nah, teknis pengerjaannya membuat aplikasi menggunakan CI ya, menggunakan CI aplikasinya. Untuk tampilan boleh menggunakan admin LTE ya, atau boleh menggunakan Bootstrap aja. Itu saya bebaskan. Nah, kalau ingin pakai admin LTE ya silakan menggunakan, atau ingin menggunakan template yang lain selain admin LTE. Misalnya
adalah ya banyak kan template Bootstrap itu kan banyak ya CSS-nya. Misalnya saya pengen tampilannya yang lebih yang berbeda, itu boleh ya, saya persilahkan. Yang jelas kan sistem untuk integrasi dari sebuah CSS itu sudah saya sampaikan ya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi tampilan saya bebaskan seperti apa, terus yang jelas dia harus menggunakan CI. Nah, setelah proses pengerjaan, isi dari si project itu paling tidak ada proses insert datanya, ya, ada proses update-nya, ada proses delete-nya, seperti materi yang akan saya berikan selama dari UTS ke UAS. Di situ materi-materinya terkait di situ ya, terkait di project-nya. Terus nanti juga ada sistem login-nya, karena nanti juga akan belajar tentang sistem login dan session. Nah, itu juga ada di dalam si project tersebut. Jadi tujuannya saya ingin melihat sampai sejauh mana si pemahaman materi yang saya berikan diterapkan ke sebuah project. Nah, tujuannya ke sana. Nah, lalu setelah project-nya selesai, itu divideokan. Jadi bikin video lagi ya untuk UAS-nya. Jadi UAS-nya divideokan, direkam, dijelaskan. Jadi seperti kan karena kita online ya, kalau online kan agak repot nih. Kalau sebenarnya kalau offline itu langsung presentasi. Jadi si project-nya dipresentasikan di kelas kalau yang offline. Tapi kalau karena online berarti silakan dipresentasikan menggunakan video. Jadi bikin video mempresentasikan si project-nya. Bagaimana cara mempresentasikannya? Misalnya dijelaskan nih, ini misalnya sistem informasi apotek terdiri dari login. Loginnya ada 2 role-nya admin dan user. Bila role admin, misalnya kita masuk dengan role admin, tampilannya akan seperti ini. Isinya admin adalah bisa menambahkan data obat dan data apoteker. Nah, modelnya seperti itu dan seterusnya dijelaskan ya fungsi-fungsi yang ada di dalam project-nya sambil didemokan. Si project-nya didemokan. Nah, sampai selesai, sampai mungkin di situ kan nanti di project-nya ada laporan, ada print laporan gitu ya, ada export, itu juga dijelaskan sampai selesai. Nah, videonya durasinya tidak akan saya batasi, silahkan selesainya. Lalu videonya diupload di YouTube, di YouTube masing-masing. Jadi masing-masing kan pada punya akun YouTube ya, pada punya akun YouTube atau akun Google. Nah, akun Google aktifkan aja akun YouTube-nya. Nah, lalu yang dikumpulkan adalah link-nya. Seperti kemarin ya, yang dikumpulkan link-nya di Google Classroom. Nanti akan saya buka Google Classroom Work-nya untuk pengumpulan project. Itu Google Classroom. Nah, kenapa saya pilih YouTube? Karena di sini lebih fleksibel untuk upload video. Jadi lebih memang tempatnya lah untuk penyimpanan video. Kalau kemarin kayak di Google Drive itu ada sedikit kendala ketika streamingnya, dia nggak bisa nggak selancar ketika di YouTube. Terus kalau misalnya saya nggak mau dipublish ya, maksudnya tidak bersifat publik gitu ya, itu bisa disetting videonya ya. Jadi videonya disetting unlist aja, jangan disetting private. Kalau disetting private berarti nanti harus memasukkan email yang membukanya gitu. Itu akan lebih ribet. Jadi sebaiknya di unlist aja. Kalau unlist saya cukup untuk link-nya aja. Jadi siapapun yang punya link-nya dia akan bisa membuka si videonya. Tapi kalau yang tidak memiliki link-nya, kita search gitu di YouTube itu nggak akan ketemu ya. Jadi itu untuk privasinya di sana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanyakan tentang teknis UAS-nya? Mungkin tidak, Pak. Oke, cukup jelas ya. Poin-poinnya cukup jelas ya. Nah, nanti Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas. Oke. Nah, kan satu kelompok itu 2 orang. Nah, 2 orang ini silakan bagi tugas gitu ya. Ada yang mungkin ngerjain bagian, kalau misalnya sistem informasi kan biasanya ada role user, ada role admin. Ada yang mau nulis bikin tampilan admin, ada tampilan user gitu ya. Nah, itu saya bebaskan lah. Itu pembagiannya. Yang jelas yang namanya kelompok kan kerjasama ya. Jangan cuma 1 orang yang bekerja gitu. Ya, jadi di situ pintar-pintarnya kalian untuk menghasilkan. Nanti yang dikumpulkan cukup 1 link saja. Kan ini 1 kelompok 1 video ya. Jadi cukup 1 link. Jadi itu butuhnya saya kenapa diperlukan data ya, data kelompok. Itu nanti hubungannya untuk ke classwork-nya. Jadi kalau classwork-nya saya bikin
kan misalnya nih jumlahnya ada berapa sih? Kita tuh di sini ada, kalau saya lihat di absen, kalau saya lihat di absen di Wastu Digital itu totalnya di sini ada 34 orang ya. Nah, kalau 34 orang kan kalau dibagi 2 berarti ada 17 kelompok. Nah, sehingga nanti pas waktu di Google Classroom-nya itu saya akan membagikan ke 17 aja, ke 17 orang. Di 17 orang itu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan si linknya. Nah, gitu ya. Jadi nggak semuanya linknya saya share ke semua anggota di Google Classroom. Cukup perwakilan kelompoknya aja. Nah, itu ya. Tujuannya ke sana. Jadi kalau kenapa saya butuh datanya gitu. Ini punya siapa. Nanti kan saya pilih nih. Oh, kalau ini kelompok 1, kelompok 2 itu siapa. Nah, seperti itu prosesnya. Oke, cukup jelas ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ya hubungi saya aja mengenai teknisnya seperti apa, silahkan. Lalu yang jelas sekarang sih yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan kelompok dulu ya, tentukan siapa sama siapa gitu ya kelompoknya. Nanti setelah selesai kelompok lalu bikin tema atau mau langsung gitu ya, Pak saya ini kelompok 1 misalnya siapa sama siapa gitu ya, terus langsung menentukan temanya tentang apotek. Nah itu nggak apa-apa. Itu langsung daftarkan ke Kosmanya. Nanti Kosmanya akan beri ke saya. Nah, paling enggak kan waktu yang dibuat untuk ini sekitar ya paling enggak seminggu lah ya. Minggu depan paling enggak saya udah terima semua temanya dan berikut kelompok-kelompoknya. Nanti saya komunikasikan dengan Dimas ya. Atau misalnya sebelum minggu depan udah selesai, udah semuanya nggak apa-apa, Dimas langsung bisa kontak saya untuk datanya. Oke. Baik, cukup jelas ya untuk UAS-nya. Kalau sudah jelas, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan nge-screenshot dulu yang hadir hari ini ya, untuk berita acara kuliah hari ini. Ya, silakan di-open video dulu. Oke, saya screenshot dulu. Siap. 1. Oke, 1, 2, 3. Iya, ini saya save dulu ya, sebentar. Nah, sekarang ke halaman yang keduanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kita tutup saja pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online di hari ini. Untuk minggu depan sepertinya kayaknya libur ya, libur Lebaran. Ya, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Ya, untuk yang merayakan minggu depan kita libur dulu. Kita tunggu informasi dari kampus, kita liburnya kapan sampai masuknya kapan. Karena memang belum ada pengumuman secara resminya, nanti kita tunggu aja. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar lagi tentang si update dan delete. Kan sekarang baru insert ya, nanti update delete dan itu nanti di pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila saya ada kesalahan sebelumnya dan semoga bermanfaat materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Maaf Pak, tadi saya ada masalah di koneksi Pak. Jadi mohon maaf tadi agak keluar masuk Pak. Iya, terus? Iya, mau konfirmasi aja, takutnya tadi nggak
jadi nggak hadir gitu Pak di absennya. Tadi ada trouble Pak Ya, di iya, jaringan. nggak apa-apa. Oke. Ya, nggak apa-apa, Ya, nanti siap saya Pak. catat. Terima banyak Pak. Oke. Baik, kita tutup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya semuanya.